Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Kenikmatan yang wajib kita syukuri, yang kita menikmatinya, kita mendapatkannya, namun terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia, yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bertemu kembali di pelajaran orang non-Arab pula yang berkebangsaan India. Beliau bernama Dr. Fi Abdur Rahim rahimahullahu taala. Dan pada halaqah kali ini, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang membahas di bab terakhir dari kitab ini. Kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, jilid pertama, bab terakhir, yaitu bab yang ke-23. Ad-Darsus Salisa Asyar, pelajaran yang ke-23. Terkait dengan bab ini, tidak banyak yang kita akan pelajari, tidak banyak materi baru yang kita pelajari, namun kita memperdalam dan juga bagaimana kita mengaplikasikan materi-materi yang lalu yang telah kita pelajari dan kita aplikasikan, kita gabungkan dari materi yang sudah dipelajari di bab terakhir ini. Jadi inti dari materi yang sudah-sudah itu dibahas di bab ini insyaallah taala. Di bab ini juga di sana tidak disebutkan al-kalimatu al-jadidatu atau kosakata baru sebagaimana bab-bab sebelumnya. Di sini langsung diberikan pembahasan dan juga ataupun contoh hiwar, dan juga nanti di sana disuguhi seperti halnya kebiasaan di kitab ini, yaitu dengan latihan-latihan. Latihan-latihan bagaimana kita mengaplikasikan materi yang telah lalu, mulai dari yang terakhir kita pelajari kemarin, yaitu mamnu minas sorfi, atau isim yang dilarang untuk kasrah dan tanwin. Begitu juga isim-isim tentang jamak, tentang jamak aqil, ghairu aqil, kemudian jamak muannas, jamak mudzakkar, kemudian juga penggunaan isim isyarah, penggunaan huruf, penggunaan fiil, dan lain sebagainya. Kita akan bahas di materi kita ini, insyaallah ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai materi kita di pelajaran atau bab yang ke-23. Ad-Darsus Salisa Asyar. Ad-Darsus Salisu wa Ishrun. Darsus Salisu wa Ishrun. Pelajaran yang ke
23. Ad-darsus tsalitsu wa ishrun. Pelajaran yang ke-23. Di mana di sini disuguhi percakapan antara mudarris dengan murid-muridnya. Percakapan antara seorang guru dan murid-muridnya. Di sini ada Ahmad, ada Abbas, ada Hamid, ada Muhammad, ya. Ada 3 atau 4 muridnya. Saya akan bacakan bacaan dari kitab ini atau yang disuguhi di hadapan kita masing-masing, dan nanti saya minta dari Bapak Ibu sekalian jika ada yang berkenan untuk membaca ulang dan mengartikan, kami persilahkan. Untuk pertama saya hanya membaca saja dan menjelaskan tanpa mengartikan. Insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah faham makna-maknanya. Mungkin jika ada materi atau kosakata baru akan saya jelaskan di sini. Mudarris, Pak Guru dan murid-muridnya. Pak Guru berkata dengan Ahmad pertama. Min aina, man anta ya akhi? Man anta ya akhi? Man anta ya akhi? Ini pertanyaan. Man anta ya akhi? Menggunakan anta karena Ahmad itu laki-laki. Ahmad menjawab, ana talibun jadidun. Ana talibun jadidun. Talibun dia isim mudzakkar mufrad dan tidak ada alif lamnya, maka sifatnya pun sama. Jadidun menggunakan sifat atau ciri-ciri yang sama dengan talibun, yaitu isim mudzakkar mufrad dan tanwin. Maka menggunakan dhammah tanwin. Ana talibun jadidun. Kemudian mudarris bertanya kembali, masmuka, masmuka, ma ismuka, namun karena hamzah di sini adalah hamzah wasal, ya. Jika dia didahului hamzah yang di atasnya ada hamzah tanda seperti ini, ada yang mengatakan istilahnya kepala shad, ya. Maka dia jika didahului sesuatu maka hamzah tersebut tidak dibaca atau bisa menjadi alif atau hamzah. Tidak dibaca. Namun dia bisa berharokat apabila dia berada di awal kalimat. Contohnya ismuka. Ismuka maka dia terbaca. Namun ketika di tengah-tengah tidak terbaca. Maka dia dikatakan hamzah, bukan alif. Ya. Karena terkadang terbaca, terkadang tidak. Mas muka, siapa namamu? Baik, nanti yang mengartikan ada sendiri. Mas muka. Ka karena memang Ahmad laki-laki. Ismi, jika ditanya mas muka maka jawabannya ismi. Ismi Ahmadu. Ismi Ahmadu. Ya. Ahmadu, ya, seperti mana yang kemarin kita sudah bahas, dia termasuk isim mamnu minas sorfi. Karena dia mengikuti wazan af'alu. Ahmadu mengikuti wazan af'alu. Maka dia tidak boleh ditanwinkan. Bukan ismi Ahmadun, namun ismi Ahmadu. Baik. Selanjutnya. Min aina anta? Min aina anta? Selanjutnya Ahmad menjawab, ana min Pakistan. Ana min Pakistana. Perhatikan di sini. Bukan Pakistani, namun Pakistana. Karena ini termasuk isim mamnu minas sorfi yang tidak boleh dikasrahkan. Walaupun didahului oleh huruf jar, min, maka dia karena dia dilarang untuk kasrah, maka dia difathahkan. Pengganti kasrah majrurnya dengan fathah. Ana min Pakistana. Selanjutnya, sekarang giliran mudarris, Pak Guru berbicara dengan Abbas. Giliran mudarris berbicara dengan Abbas. Indi sab'atu dafatira. Indi sab'atu dafatira.
Dafatir. Perhatikan dafatir kemarin masuk di dalam mamnu minas sorfi karena dia mengikuti mafa'il. Wazan mafa'il. Dafatir mafa'il. Mafa'ilun. Maka dia dafatiru. Dafatiro. Sab'atu dafatiro. Padahal di kamus kemarin atau di rumus kemarin kita sudah sampaikan untuk jumlah 3 sampai dengan 10. Maka menggunakan isim yang terbilang itu adalah isim jamak kasroh tanwin. Isim jamak kasroh tanwin. Namun kita lihat di sini sab'atu dafatiro, bukan sab'atu dafatirin. Dia sudah jamak, sudah benar, isim jamak. Namun harusnya dia adalah harokat dia adalah kasroh tanwin. Namun karena dia dilarang tanwin, dilarang kasroh, maka penggantinya dia difathahkan. Penggantinya difathahkan. Jadinya menggunakan indi sab'atu dafatira. Saya memiliki ya, sab'atu dafatir. Ya, dafatir jamak dari daftarun. Liman hiya indi sab'atu dafatira. Liman hiya kembali kepada kata apa? Dafatir. Dafatir walaupun daftarun dia mufrad. Ya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, daftarun memang isim mufrad. Namun yang dikatakan oleh mudarris di sini adalah indi sab'atu dafatira. Indi sab'atu dafatira. Sedangkan dafatir itu adalah jamak ghairu aqil. Maka kata gantinya menggunakan mufrad muannas. Menggunakan hiya. Menggunakan hiya. Liman hiya, milik siapa? Hiya kembali kepada dafatir. Karena dafatir dia dihukumi sebagai mufrad muannas. Tiap jamak ghairu aqil dihukumi mufrad muannas. Liman hiya. Selanjutnya Abbas menjawab. Salah satu muridnya yang bernama Abbas menjawab, hati ya Ustadz. Hadza li wa hadza li Muhammadin wa hadza li Hamidin wa hadza li Ibrahima wa hadza li Utsmana wa hadza li Yusufa wa hadza li Talhata. Perhatikan di sini. Hati, ya. Ini kosakata baru mungkin. Hati. Hati. Artinya berikan. Maksudnya ustadznya tadi membawa, mudarrisnya itu tadi membawa buku-buku, ya. Buku-buku. Tanya, ini saya bawa buku-buku ini milik siapa? Maka Abbas menjawab, berikan buku itu pada saya. Hati, kemarikan. Hati itu kemarikan, berikan. Hati ya Ustadz. Kemarikan ya Ustadz. Berikan wahai Ustadz. Ya, diminta hati qalamak. Maksudnya berikan penamu. Hati. Hati. Tidak dipanjangkan, yang dipanjangkan haknya saja. Hati ya Ustadz. Berikan wahai Ustadz. Kemarikan wahai Ustadz. Hadza li. Perhatikan di sini. Hadza li. Li untuk diri sendiri. Kemudian diperhatikan selanjutnya. Kalau ada li, maka isim selanjutnya, karena li ini termasuk huruf jar, maka isim selanjutnya harus dikasrohkan. Harus
kasrahkan. Maka hadzali memang seperti itu. Kemudian selanjutnya wa hadzali Muhammadin. Karena didahului li, maka otomatis harus kasrah. Karena dia tidak ada yang mempengaruhi untuk berubah, menghilangkan tanwinnya, maka harus ikut tanwinkan juga. Li Muhammadin. Jadi setiap isim yang aslinya dia dhammah tanwin. Karena harokat asli setiap isim itu adalah dhammah tanwin. Harokat asli setiap isim dhammah tanwin. Dia tidak akan berubah kecuali di sana ada yang mempengaruhi. Mempengaruhi entah menghilangkan tanwinnya saja atau merubah harokatnya. Jika pengaruh itu yang datang hanya merubah harokatnya saja, maka tanwinnya tidak boleh dihilangkan. Jika memang dia masih punya tanwin. Muhammadun tetap ditanwinkan ketika dikasrahkan menjadi Muhammadin. Hadza li Muhammadin. Selanjutnya, wa hadza li Hamidin. Muhammad dan Hamid bukan termasuk mamnu minas sarfi, maka dia bisa kasroh dan bisa tanwin. Selanjutnya diperhatikan. Wa hadza li Ibrahim. Wa hadza li Ibrahim. Ibrahim dia adalah nama a'jam, maka dia termasuk mamnu minas sarfi yang dilarang tanwin dan kasrah. Dilarang kasrah dan dilarang tanwin. Padahal dia didahului oleh kasrah, didahului oleh huruf jarli. Namun dia tidak boleh kasrah karena dia mamnu minas sarfi. Dan dia juga tidak tanwin karena memang mamnu minas sarfi. Harokat mamnu minas sarfi itu hanya dua saja. Harokatnya hanya dua saja, yaitu fathah dan dhammah saja. Tidak ada fathah tanwin, dhammah tanwin, kasrah tanwin, ataupun kasrah. Tidak ada. Jadi harokat untuk isim-isim mamnu minas sarfi hanya dua, dhammah dan fathah. Di kesempatan ini Ibrahim walaupun didahului oleh huruf jar, maka pengganti kasrah adalah fathah. Difathahkan. Hadza wa hadza li Ibrahim. Dan dia tidak ditanwinkan karena memang dia mamnu minas sarfi, tidak boleh ditanwinkan. Selanjutnya wa hadza li Utsmana. Ini juga sama. Dia mamnu minas sarfi karena memang Utsman nama yang diakhiri alif nun dan dia termasuk mamnu minas sarfi. Wa hadza li Utsmana. Baik, selanjutnya wa hadza li Yusufa. Wa hadza li Yusufa. Yusuf juga termasuk mamnu minas sarfi. Tidak boleh dikasrahkan, tidak boleh ditanwinkan karena memang dia termasuk mamnu minas sarfi. Dan yang terakhir, Yusuf ini dia termasuk mamnu minas sarfi karena kenapa? Karena a'jam. Lihat di sini. Ada Yusuf dia a'jam. Ya. Adapun yang terakhir wa hadza li Talhata. Talha itu nama laki-laki. Namun karena dia diakhiri tak marbutah, maka dia juga dihukumi sebagai isim mamnu minas sarfi. Dia juga sama, tidak boleh tanwin, tidak boleh kasrah. Wa hadza li Talhata. Taib. Selanjutnya sekarang Pak Guru atau Ustadznya bertanya kembali.
Ahadza kitabuka ya Muhammad? Apakah ini kitabmu wahai Muhammad? Maka Muhammad menjawab karena pertanyaannya tertuju dengan nama. Wahai Muhammad, ahadza kitabuka ya Muhammad? Maka yang jawab juga Muhammad. Kalau pertanyaan ditujukan kepada Muhammad, yang lain jangan jawab. Karena pertanyaannya kepada dia. Ya Muhammad. Maka jawabannya Muhammad menjawab, la hadza kitabu Hamzah. Bukan, ini kitabnya Hamzah. Hadza kitabu Hamzah. Jadi kitabu Hamzatin, harusnya Hamzatin. Kitabu Hamzatin mudhafun ilaih, atau isim bersandar dengan isim lainnya. Namun karena Hamzah di sini sebagai mudhaf ilaih yang tidak boleh kasrah dan tidak boleh tanwin, maka menjadi hamzata. La hadza kitabu hamzata. Selanjutnya, mudarris bertanya kembali, Aina Aliyun ya ikhwan? Aina Aliyun ya ikhwan? Di mana Ali wahai saudara-saudara? Wahai saudara-saudara, di mana Ali? Ali dia bukan termasuk mamnu minas sorfi, maka dikatakan Aliyun. Aina Aliyun ya ikhwan? Maka jawabannya Hamid menjawab, Zahaba ila riyadhi. Zahaba ila riyadhi. Riyadh dia bukan termasuk mamnu minas sarfi, maka dia boleh kasrah. Tanwinnya hilang kemana? Tanwinnya hilang karena riyadh di sini memiliki alif lam. Ketika suatu isim memiliki alif lam, maka haram hukumnya menggabungkan dengan tanwin. Tanwin dan alif lam selama-lamanya tidak diperkenankan untuk digabungkan. Harus dipisah. Tidak boleh digabungkan. Baik. Selanjutnya, wa aina Yaqubu. Tadi pertanyaan guru yang terakhir tadi dijawab oleh Hamid, dan kemudian juga masih dijawab oleh Hamid. Wa aina Yaqubu? Wa aina Yaqubu? Yaqubu dia juga termasuk mamnu minas sorfi. Dia termasuk mamnu minas sorfi. Yaqub, Yunus, Yaqub, Ibrahim itu sama. Mamnu minas sorfi karena jam. Bahkan Ayub juga dia termasuk mamnu minas sorfi. Yang harokat yang dia miliki hanya dhammah dan fathah belaka. Wa aina Yaqubu? Dan di mana Yaqub? Maka dijawab oleh Hamid, zahaba ila Makkah. Perhatikan, Makkah dia harusnya kasrah karena didahului oleh huruf jar. Namun di sini difathahkan. Di sini difathahkan karena dia termasuk mamnu minas sarfi. Nama tempat yang dihukumi perempuan. Diakhiri takmar. Maka dia mamnu minas sarfi, harokat pengganti kasrah yaitu fathah. Jadi zahaba ila Makkah. Dia pergi ke Makkah. Aina Ishaqu? Di mana Ishaq? Di mana Ishaq? Ishaq juga sama. Dia mamnu minas sorfi. Maka dia tidak ditanwinkan. Muhammad menjawab. Kalau Muhammad, dia bukan termasuk mamnu minas sorfi. Jadi bisa Muhammadun. Muhammadin, Muhammadin.
Kharaja ilal mudiri. Dia pergi menghadap pimpinan. Dia pergi menghadap pimpinan. Kharaja ilal mudiri. Dia pergi menghadap pimpinan. Mata kharaja. Pertanyaannya kharaja. Karena kembali kepada satu orang. Mata kharaja? Kharaja qabla khamsi daqaiqa. Qabla ba'da. Perhatikan itu. Dia mengkasrohkan isim setelahnya. Yang harusnya qabla. Harusnya kharaja khamsu. Atau khamsa. Khamsu daqaiq. Khamsu daqaiqin. Namun dia didahului qabla maka menjadi qabla khamsi daqaiqa. Walaupun harusnya dia daqaiqin karena dia mamnu minas sarfi maka khamsi daqaiqa. Di daqaiq dia yang di sini yang termasuk sebagai mamnu minas sarfi. Baik. Itu tadi bacaan kita. Dan saya minta dari Bapak Ibu sekalian yang bersanggup untuk membacanya dan mengartikannya. Membaca ulang dan mengartikan silahkan. Siapa saja. Barakallahu fikum jami'an. Baik. Ini apa? Ini, ini Ini milikku. baik. Wahada li Muhammadin dan ini milik Muhammad. Wahada li Hamidin dan ini milik Hamid. Wahada li Ibrahim dan ini milik Ibrahim. Wahada li Utsmana dan ini milik Utsman. Wahada li Yusufa dan ini milik Yusuf. Wahada li Talhata dan ini milik Talhah.
Barakallahu fikum. Lanjut silakan Pak Nur Rahman. Silakan Pak Nur Rahman kembali mudarris. Nanti bersama Ummu Hadza Nadia. kitabuka ya Muhammad. Apakah ini kitab milikmu ya wahai Muhammad? Baik, silakan Muhammad, Ummu Nadia. Lah, ada kitabu Hamzah. Bukan, ini kitabnya Hamzah. Iya. Kalau bisa itu harokatnya diharokati untuk nama ya, supaya kita tahu kan ada perubahan di situ. Iya, barakallahu fikum. Selanjutnya silakan Pak Nur Rahman. Aina Aliyun ya ikhwanu? Di mana Ali wahai saudara-saudaraku? Wahai saudara-saudara? Baik, selanjutnya silakan Ummu Nadia. Dahaba ilar riyadi. Iya. Iya, Riyadi. Dia telah pergi ke Riyadh. Baik, lanjut. Wa aina Ya'qubu? Dan di mana Ya'qub? Dahaba ila Makata. Dia telah pergi ke Makkah. Baik. Lanjut. Aina Ishaqu? Aina Ishaqu? Artinya? Di mana Ishaq? Khoroja. Dia keluar ya. Iya. Di situ khoroja saja. Iya, di buku Ana khoroja aja. Baik, di sini kalau di sini kharaja ilal mudiri. Baik. Lanjut Pak Nur Rahman. Mata kharaja? Kapan perginya? Kapan dia pergi? Baik, kapan perginya? Kharaja qabla homsi dako iko. Dia keluar 5 menit yang lalu. Baik. Qabla khamsi daqaiq. Sebelum 5 menit. Jadi 5 menit yang lalu. Kalau ba'da maka sebentar lagi atau setelah 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Terima kasih Pak Nur Rahman, Ummu Fikril, Ummu Nadia yang telah berpartisipasi dalam menjawab ataupun membaca hewar tadi. Di mana hewar tadi hewar antara mudarris dengan murid-muridnya. Ya. Bagaimana kita kembali disuguhi beberapa contoh penggunaan dhamir. Ya, di sini ada kata ganti untuk anta. Ya, karena kenapa nggak pakai anti Ustadz? Karena di sini kelasnya kelas laki-laki dan anta ini ya setiap sebagaimana dahulu sudah kita jelaskan, jika ada pilihan maka kita kembalikan. Jika kita tidak tahu atau ada pilihan maka kembalikan kepada hukum asal. Hukum asal setiap isim itu dia dihukumi mudzakkar kecuali jika dia memiliki ciri-ciri perempuan. Begitu juga untuk dhamir. Dhamir juga boleh saja beberapa keadaan dhamir laki-laki digunakan untuk perempuan. Namun aslinya memang laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Taib. Anta, min aina anta, ya, bisa juga diganti min aina anti. Ya, kalau anti berarti ya ukhti. Kalau di sini anta ya akhi. Kalau ana tetap sama ana talibun jadidun atau ana talibatun jadidatun. Ya. Kalau talibatun tentu di sana ada jadidatun. Masmuka bisa diganti masmuki. Ismi Ahmadu, ismi Zainabu, ya, sama. Tetap ismi. Jadi kalau untuk
Mutakallim, orang yang berbicara itu laki-laki dan perempuan sama. Domirnya sama. Berbeda nanti kalau untuk mukhatab dan ghaib. Ya, kemarin sudah kita jelaskan tentang domir-domir tadi. Domir ada 3, ada mutakallim, mukhatab, ghaib. Atau mungkin dengan istilah yang lebih gampang yang bisa kita pahami, mutakallim itu orang pertama. Orang pertama yang berbicara. Orang pertama yang berbicara. Mukhatab itu orang kedua, lawan bicara. Lawan bicara. Mukhatab. Lawan bicara, orang kedua. Adapun ghaib, ya, yang tidak hadir, orang ketiga. Ghaib itu orang ketiga. Jadi jika dibagi jadi menurut jumlahnya atau menurut orang-orangnya, ada orang yang berbicara, orang kedua lawan bicara, dan orang yang dibicarakan, orang ketiga. Untuk mutakallim tadi sudah kita singgung, laki-laki dan perempuannya sama. Ya. Laki-laki dan perempuannya sama menggunakan ana nahnu. Adapun mukhatab nanti untuk mufrad, musanna, jama', mukhatab itu beda-beda. Begitu juga ghaib, dia berbeda-beda. Ismi Ahmadu min aina anta, bisa diganti min aina anti juga. Ana min Pakistana, perhatikan Pakistan dia termasuk mamnu minas sarfi. Begitu juga tadi Ahmadu juga dia termasuk mamnu minas sarfi. Indi sab'atu dafatira. Ya. Jika kemarin kita mempelajari kaidah adat wa ma'dud atau bilangan dan isim yang terbilang untuk jumlah 3 sampai dengan 10, bilangannya laki-laki, yang terbilang perempuan. Jika yang terbilang laki-laki, maka bilangannya perempuan. Bilangannya itu angkanya. Angkanya 3, 4, 5 itu dikatakan sebagai bilangan atau adat. Kalau bahasa Arab, adadun, bilangan. Adapun yang terbilang sebagaimana di sini dafatir. Dafatiro atau dafatiro. Dafatiru itu sebagai ma'dudnya. Contohnya, ada 2 ma'dud, khamsu kutubin. Khamsatu kutubin. Khamsatu kutubin. Khamsatu kutubin. Ada 5 buku. Perhatikan, khamsatu kutubin. Kutubin dia dihukumi laki-laki, maka menggunakan bilangan perempuan. Khamsatu, itu dikatakan khamsatu sebagai bilangan, sebagai adatnya. Kutubin sebagai ma'dudnya, sebagai yang terbilang. Ma'dud, yang terbilang. Kalau adat, yang dibilang, bilangannya. Ini ada pengecualian untuk mamnu minas sarfi karena sebagaimana kamus kemarin atau rumus kemarin yang kita sampaikan untuk bilangan 3 sampai dengan 10, ma'dudnya atau yang terbilang tadi, maka dia harus jamak kasrah tanwin. Dia sudah jamak. Dafatir itu sudah jamak. Namun dia tidak mampu untuk dikasroh tanwinkan. Karena memang dia adalah isim mamnu minas sarfi yang tidak dibolehkan kasroh dan tanwin. Maka untuk mamnu minas sarfi, isim-isim mamnu minas sarfi, ketika di dalam bilangan atau dalam mudhaf ilaih, maka dia difathahkan. Jadi kaidah yang kemarin yang tentang harus jamak adat dan ma'dud, bilangan dan yang terbilang harus jamak kasrah tanwin, itu memang hukum asalnya seperti itu. Namun terkadang ada beberapa keadaan yang seperti halnya seperti ini saat ini, contohnya mamnu minas sarfi, yang tidak memungkinkan
masuk dalam hukum tersebut atau rumus tersebut. Baik. Man hiya, hati ya Ustadz, berikan kepadaku wahai Ustadz. Hadzali, hadzali. Tadi hiya, tadi sudah kita jelaskan, dia kembali kepada dafatir. Dafatir dia jamak ghairu aqil, maka dihukumi sebagai muannas. Wa hadza li Muhammadin, Muhammad dia bukan mamnu minas sarfi. Wa hadza li Hamidin, dia juga bukan mamnu minas sarfi. Ibrahim dia mamnu minas sarfi karena dia ajam. Utsman dia mamnu minas sarfi karena diakhiri alif nun. Yusuf dia mamnu minas sarfi karena ajam. Talhah dia mamnu minas sarfi karena diakhiri tak marbutah. Ahada kitabuka ya Muhammadu. Maka Muhammad menjawabnya, saya. La hadza kitabu Hamzah. Namun di sini tidak perlu menjawab saya. Aina Aliyun ya ikhwan, di mana Ali wahai ikhwan? Zahaba ila Riyadhi, dia pergi ke Riyadh. Wa aina Yaqubu zahaba ila Makkah. Ya. Perhatikan kalau Riyadh dia bisa Riyadhi karena dia bukan mamnu minas sarfi. Adapun Makkah ila Makkah walaupun dia tidak ada alif lamnya. Tidak ada alif lamnya dan didahului oleh huruf jar, dia bukan dikasrah tanwinkan, namun tetap difathahkan karena dia mamnu minas sarfi. Wa dhahaba ilal Makkah. Aina Ishaqu, di mana Ishaq? Ishaq juga termasuk mamnu minas sarfi karena a'jam. Kharaja ilal mudiri. Dia keluar menghadap pimpinan. Mata kharaja, kapan dia keluar? Kharaja qabla khamsi daqa'iqa. Jadi setelah ba'da dan qabla itu kasrah, isim setelahnya itu kasrah. Maka seperti halnya di sini yang harusnya khamsu daqa'iqin, namun dia menjadi khamsi karena didahului qabla. Dan daqa'iq dia tidak bisa daqa'iqin karena dia mamnu minas sarfi. Dia mamnu minas sarfi, tidak boleh dikasrahkan dan tidak boleh ditanwinkan. Itu tadi materi kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah Ta'ala pada pertemuan depan kita akan membahas tamrin-tamrinnya. Dan saya minta Bapak Ibu sekalian sudah mengerjakannya di rumah masing-masing. Mengerjakan di rumah masing-masing. Silahkan untuk di tamrin pertama, latihan pertama, Bapak Ibu sekalian menggunakan nama Bapak Ibu atau 5 nama. Masing-masing menggunakan 5 nama. Salah satunya adalah nama sendiri. Salah satunya nama sendiri. Nggak perlu yang panjang, nama panggilan saja sudah cukup. Atau terserah pakai nama apa saja. Jadi nggak perlu namanya terdiri dari 3 elemen atau 3 kata, maka cukup dengan 1 kata saja. Dimasukkan di dalam tamrin sebagaimana di tamrin pertama. Muhammadun dia bukan mamnu minas sarfi, Zainabu dia mamnu minas sarfi. Min Muhammadin ila Muhammadin li Muhammadin kitabu Muhammadin. Min ila li itu huruf jar semuanya yang mengkasrahkan isim setelahnya. Yang tadinya dhammah tanwin, Muhammadun menjadi kasrah tanwin, tetap tanwin. Kitabu Muhammadin dia kasrah tanwin karena mudhaf mudhafun ilaih. Zainabu dia mamnu minas sarfi, maka dia min Zainaba ila Zainaba li Zainaba, sama semuanya fathah. Kitabu Zainaba difathahkan. Nanti silakan coba 5 nama. Yang ada yang mamnu minas sarfi, ada yang tidak. Terserah menggunakan mana saja. Begitu juga nomor 2. Tamrin nomor 2, silahkan Bapak Ibu sekalian coret-coret di situ. Artikan terlebih dahulu semuanya. Di samping mengartikan juga mengharokatinya dengan benar.
Perhatikan mana yang tanwin dan mana yang tidak tanwin. Ada di sana yang tanwin, ada yang tidak tanwin. Ada yang tidak tanwin disebabkan karena memang dia mamnu minas sarfi, atau ada yang tidak tanwin karena disebabkan sebagai isim yang memiliki alif lam atau mudhaf ilaih. Ya, jadi perlu diperhatikan di sana. Hanya mengetahui harokatnya saja. Silakan diharokati semuanya. Setelah itu diartikan. Ya. Setelah itu diartikan dari latihan 2 dari nomor 1 sampai dengan terakhir nomor 20. Silakan diasah, poles lagi skillnya, dan insya Allah Ta'ala nanti setelah selesai kita bahas tadribat atau tamrinat yang ada di sini, latihan-latihan yang ada di sini, kita beri waktu mungkin sekitar 1 pekan untuk istirahat, libur, namun bukan libur yang asal libur, namun digunakan untuk murojaah. Setelahnya nanti kita akan adakan ujian akbar 1 kitab full dari depan sampai belakang. Jadi kami berikan waktu 1 pekan. Nanti pada pertemuan yang akan datang itu malam Senin besok atau malam Selasa besok ya. Itu kita akan menyelesaikan membahas tadribat ini, tamrinat ini, tadribat dan yang ada, tamrinat yang ada, latihan-latihan yang ada kita bahas bersama-sama. Namun setiap dari masing-masing dari Bapak Ibu usahakan sudah mengerjakannya. Sudah mengerjakannya. Selanjutnya kita akan liburkan selama kurang lebih 1 pekan. Dan setelah itu kita akan adakan ujian akbar. Ujiannya bagaimana, teknisnya bagaimana, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sampaikan. Dan di sini ada latihan-latihannya, sampai latihan 4 silahkan diselesaikan. Latihan 3 itu Bapak Ibu sekalian hanya mengharokati nama-nama orang di situ. Nama-nama orang, nama tempat, dan nama-nama isim-isim yang ada di situ pokoknya. Itu diharokati. Diharokati membedakan ini mamnu minas sarfi atau bukan. Kemudian yang nomor 4 itu digunakan sebagaimana tadi adat wa ma'dud, bilangan dan yang terbilang. Bilangannya 3 sampai 10, semuanya sama, 3 sampai 10. Jadi ada berapa? Ada 8. Ya. Ada 8, 3 sampai 10. Yang laki-laki ya salah satu. Kalau yang perempuan salah satu. Diperhatikan isim-isim setelahnya. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Makdudnya. Kalau adatnya bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya silahkan Bapak Ibu sekalian kerjakan semuanya. Tulis di situ. Tidak hanya mengandalkan jawaban temannya atau dibahas oleh ustadznya. Jadi mulai dari sekarang untuk melatih kemampuan masing-masing. Tip. Itu tadi saya kira penjelasan terkait dengan soal yang ada, silahkan dikerjakan di rumah masing-masing. Dan selanjutnya nanti saya minta Bapak Ibu sekalian untuk mengerjakan di rumah masing-masing, dan pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Setelah itu kita akan liburkan dan masuk langsung ujian. Dan insya Allah Ta'ala jika dimudahkan oleh Allah dan tidak ada halangan, kita akan berikan kepada beberapa siswa-siswa yang ikut ujian akhir dan aktif dalam belajar, kami berikan sertifikat selesai belajar kitab, satu jilid. Ya, kami sediakan sertifikat insya Allah Ta'ala. Jika Allah mudahkan.
Untuk waktunya nanti akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ini ada pertanyaan. Baik, selanjutnya silahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, kami buka kesempatannya. Di sini Ibu Lesti bertanya, apa harokat dari kata ya Ustadz? Hati. Hati ya Ustadz. Ini ya Ustadzu atau ya Ustadza atau ya Ustadzi atau ya Ustadzun, ya Ustadzan, ya Ustadzin. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab apa harokat dari ya Ustadz? Ya Ustadzu, ya Ustadza atau ya Ustadzi? Pada pertemuan yang lalu sudah kita pernah bahas tentang ya Ustadz. Ada ya itu fathah, kasrah, dhammah atau tanwin. Ya. Dhammah. Silakan bagi Bapak Ibu ada yang ingat? Dhammah ya Ustadz karena berawalan ya. Maka tidak boleh tanwin. Berawalan ya, tidak boleh tanwin, betul. Harokatnya fathah atau dhammah? Dhammah ya Ustadz. Ya Ustazu. Baik. Ada jawaban lainnya mungkin dari Bapak Ibu sekalian? Untuk saat ini kita jawab sebagaimana Ummu Fikril ya Ustazu. Ya Ustazu. Jadi setelah ya tidak ditanwinkan, ya. Namun apakah ya Ustazu atau ya Ustazah? Silahkan di cross check lagi. Ya. Besok pada pertemuan yang akan datang saya berikan bocorannya atau jawaban yang pasti. Tip. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, kenapa dibikin ngambang Ustadz? Biar Bapak Ibu sekalian membaca, mengulang lagi materi yang sudah dipelajari. Karena itu sudah dipelajari pada pertemuan yang lampau. Tip, silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, kami persilakan. Silakan Ummu Fikril, mau bertanya atau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Di yang indi sabatu dafatiro liman ya. Nah, itu dia kita tadi menyampaikannya kembali ke sabatu. Bukannya kembali ke dafatiro ya Ustaz. Karena Kepada Dafatir, Ana sampaikan itu kepada Dafatir. Hiyanya kembali kepada Dafatir, bukan Sab'atu. apa saya salah pendengaran ya Ustaz. Ya, Nanti setel lagi ya. ya. Kembali Ya, kepada Dafatir karena Dafatir dia maaf. jamak ghairu aqil. Jamak ghairu aqil dihukumi sebagai muannas. Maka kata gantinya menggunakan muannas, menggunakan hiya. Ya. Mungkin ada lagi? Mungkin tadi saya sempat salah mungkin. Anak kurang kerasa. Kalau pas salah kadang silahkan ditegur saja. Karena ngerasanya anak menjelaskan hiya kembali kepada dafatir bukan kembali syafa'atu. Tip. Silakan Ummu Nadia atau yang lainnya. Afwan, Afwan Ustadz Tip. izin bertanya kalau nanti setelah yang ini sudah selesai mau Tip. dilanjutkan ke DL2 atau bagaimana ya Ustadz? Insya Allah Afwan. kita akan membuka kembali kesempatan. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang nanti kita saring lagi siapa saja yang ingin lanjut terkait dengan hal tersebut. Siapa saja yang ingin lanjut ke jilid 2. Kita insya Allah ta'ala semoga Allah mudahkan. Kita akan lanjutkan ke jilid 2. Durusul Lughah jilid 2. Namun nanti di ujian itu nanti kita juga minta Bapak Ibu sekalian mengisi kuesioner atau formulir atau mungkin Google Form gitu. Nanti kita akan minta buatkan dari tim dan insya Allah Ta'ala kita minta mengisi di situ dan insya Allah di situ akan ada informasi-informasi terkait dengan kelas berikutnya tentang kelas berikutnya. Apakah mau lanjut atau tidak? Kami berikan tawaran. Namun apakah
Ada, insya Allah, saya katakan insya Allah ada. Insya Allah kita akan buka kembali untuk jilid 2. Untuk jilid 1 kita cukupkan, mungkin jika ada nanti kelas-kelas tambahan atau yang lainnya, kami juga akan sampaikan. Untuk saat ini, kita akan buka kembali jilid 2. Namun dibuka pendaftaran ulang untuk yang peserta yang aktif. Nanti pendaftarannya cukup dengan di ujian. Jadi setelah ujian sekalian ujian sekalian mengisi data-data yang diminta. Dan data-data itu juga akan ada informasi-informasi yang terkait hal tersebut. Insya Allah nanti setelah kita rapatkan dengan tim yang ada, insya Allah akan kita sosialisasikan. Untuk lebih jelasnya, di pekan depan atau di hari H kita akan sampaikan. Baik. Barakallahu fikum. Mungkin ada lagi, terakhir silahkan. Yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Dan sekali lagi, belajar itu bukan belajar yang sudah belajar terus ditinggalkan begitu saja. Apalagi sebagaimana tujuan-tujuan keinginan dari Bapak Ibu sekalian. Ada yang ingin belajar bahasa Arab karena ingin paham Al-Quran dan As-Sunnah. Agar bisa membaca kitab-kitab Arab. Agar paham bahasa Arab. Coba sekarang kita tengok keadaan kita saat ini, keadaan Bapak Ibu sekalian saat ini, dengan keadaan waktu Bapak Ibu belum ikut kelas ini. Kira-kira ada peningkatan atau malah penurunan? Jika peningkatan, alhamdulillah, dan perlu ditingkatkan kembali. Dengan apa? Pertama ya, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya bagaimana kita berusaha mengulang lagi materi yang sudah disampaikan. Kita sediakan rekaman, silahkan diulang-ulang, dimurojaah lagi kitabnya, dibuka-buka lagi catatannya. Mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang tiba-tiba muncul. Silakan disampaikan, silakan ditanyakan. Nomor saya ada, tertera di sana. Bisa bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak masuk grup, bisa hubungi lewat admin. Untuk nomor admin ada di deskripsi setiap video di YouTube ini. Itu sudah ada. Insya Allah dimudahkan. Atau bisa juga tanya dengan ustadz lainnya, kami persilahkan. Jadi agar lebih paham, diulang-ulang lagi. Jika sudah paham semuanya, bisa nambah kitab berikutnya dengan materi berikutnya. Insya Allah dengan satu kitab Durusul Lughah ini paham, Bapak Ibu sekalian paham, menguasai kosakata yang ada, insya Allah sudah mencukupkan Bapak Ibu sekalian masuk mengembangkan pengetahuan di level berikutnya, entah itu mempelajari Durusul Lughah jilid 2 atau juga jika ingin mempelajari kaidah bahasa Arab, entah itu di nahwu atau di shorof, itu juga bisa juga. Silahkan. Namun kuncinya paham sedikit dulu Dr. Rasulullah, karena ini basic, ini dasar. Walaupun nanti akan ada dasar-dasar lainnya yang tentunya Bapak Ibu sekalian bisa pelajari di kelas-kelas lainnya. Baik. Mungkin itu saja yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pertemuan kita pada malam hari ini dicatat sebagai pertemuan yang diberkahi, yang akan mengangkat derajat kita di yaumil akhir kelak. Barakallahu fikum. Kita tutup, kita akhiri pembelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.